kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi ini, pagi Jumat, pagi yang sangat berkah, hari yang sangat indah. Rasulullah SAW mengatakan hari Jumat merupakan disebut dengan Sayyidul Ayyam, induknya para hari, pemukanya hari-hari dalam sepekan. Hari ini harinya orang mukminin, hari bahagia dan hari Lebaran, yang mana hari ini selayaknya kita isi dengan kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dianjurkan adalah kita memperbanyak ibadah kepada Allah dan memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, kepada keluarga kita, dan kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kemudian kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Dan kita berharap salawat ini juga tersambung kepada keluarganya, kepada seluruh sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersamanya, dan seluruh kaum muslimin yang berada di atas sunnahnya. Tak lupa kita berdoa untuk orang tua kita yang telah mendidik dan membesarkan kita, yang telah banyak berkorban demi kebaikan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah mereka, dan Allah ampunkan dosa-dosa mereka dan ditempatkan pada tempat yang mulia di sisinya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab ya seputar keimanan. Pagi ini pertanyaan yang ke-120 yang berkaitan dengan timbangan. Pertanyaannya adalah ma dalilul mizan minal kitab wa kaifa sifatul wazn? Apa dalil tentang mizan, itu timbangan, dari Al-Quranul Karim, dan bagaimana sifat bentuk timbangan itu nanti di hari kiamat kelak? Di antara fase yang akan dilewati oleh seseorang nanti dalam perjalanan di akhirat ada fase timbangan. Seperti yang sudah kita bahas pada pagi kemarin, bahwa ada 3 kondisi seseorang tidak akan ingat kepada kekasihnya. Sebagaimana Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya, seperti mana Aisyah katakan, hal yadhkurul habibu habibahu yawmal qiyamah. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan, ada 3 kondisi di mana seseorang tidak ingat. Ya, di antaranya apa? Di antaranya indal mizan hatta yadhkula aw yakhifu fala. Ketika timbangan itu ditegakkan, timbangan itu dihadirkan, maka dia tidak bisa ingat yang lain, tidak ingat siapa-siapa, sampai timbangan itu berat dan atau ringan, sampai ada keputusan tentang timbangan catatannya tersebut. Maka ketika itulah seseorang tidak akan ingat. Kaum muslimin rahimahumullah. Lalu kemudian sebagai jawaban dari pertanyaan ini, mu'allif kitab menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anbiya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada'ul mawazin al-qisṭa li yaumil qiyamah." Kami letakkan timbangan yang adil pada hari kiamat. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ آتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Hari itu Allah tegakkan timbangan yang adil sekali, bukan timbangan yang curang, tapi timbangan yang penuh dengan keadilan. Jaminannya kata Allah, فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tak akan ada orang yang terzalimi satupun. Tak ada. Siapapun dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah ia kerjakan. Sehingga Allah katakan, wa in kana mithqala habatin min khardal. Andai satu perbuatan dia saja dari habba, satu biji yang sangat halus, yang sangat kecil,
ataina biha, kami datangkan itu. Kami datangkan itu. Wa kafa bina hasibin, ya hari itu kami yang menghitung. Artinya kaum muslimin rahimahullah, bahwa apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun kebaikan yang bisa kita lakukan, maka jangan dianggap remeh. Jangan dianggap remeh. Ya, Rasulullah SAW telah mengatakan hal demikian, ya, bahwa fala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian anggap kebaikan yang kecil itu remeh. Jangan. Kebaikan sebesar apapun, kalau niat kita lurus kepada Allah, ataina biha, kata Allah, kami datangkan itu kepada kalian. Maka satu kalimat alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah yang bisa kita lakukan. Karena itu maktub inda sijillat, tertulis rapi di catatan amal kita. Maka Allah akan hitung itu semua sebagai amal kebaikan. Maka ketika hari ditegakkan timbangan yang penuh dengan keadilan itu, maka semua orang akan berharap apapun yang telah dilakukan akan terlihat. Sebesar apapun kebaikan maka akan terlihat. Sebaliknya pula, ya, sebaliknya pula, sebesar apapun dari keburukan yang dia lakukan, maka ataina biha, ya, maka kemudian Allah akan datangkan itu semuanya. Ikhwan kaum muslimin rahimahumullah. Allah juga mengatakan dalam ayat yang lain, wal waznu yawma idzil haqq. Hari itu, ya, timbangan hari itu hak. Tidak ada yang tidak hak. Ada timbangan kebenaran. Ya. Faman thaqulat mawazinuhu, yang berat timbangannya dengan kebaikan, faulaika humul muflihun. Mereka itu orang yang beruntung. Beruntung mereka yang berat timbang kebaikannya. Dan kebalikannya, waman khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, orang-orang yang rugi terhadap diri mereka sendiri, dalam fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Nah, tentu ini yang kekal tidak bukan kecuali orang yang kafir. Mukminin seburuk apapun dia dan ada keimanan di hatinya, maka insya Allah akan Allah keluarkan berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dikeluarkan, diangkat, dibersihkan dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala seseorang atau tatkala dari kiamat kelak yang ahli nar sudah masuk nar, ya, ketika ahlul jannah sudah masuk jannah, maka kemudian Allah memerintahkan kepada malaikatnya masuk cari orang-orang yang di hatinya ada iman walaupun sebesar zarrah, angkat, dikeluarkan, kemudian dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan Nahrul Hayah, yang ada di depan pintu surga, yang itu ada di bawah sebuah pohon besar. Maka kemudian dicelupkan, dimandikan di sana. Setelah itu kembali ya ceria, bersih. Bahkan kemudian dikisahkan dalam hadis itu, orang yang baru dimandikan tersebut akan keluar segar, maka ahlul jannah yang sudah masuk terlebih dahulu mengatakan kepada dia, ya, mengatakan berprasangka, melihat, setelah melihat dia, dialah orang yang pertama masuk surga. Bayangkan. Padahal orang yang melihat itu sudah lama masuk surga. Setelah dimandikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nahrul Hayat, kemudian kembali, ya, ceria, bersih, kemudian orang-orang menyangka dia orang yang sudah lama masuk surga. Beginilah kondisi keadaan wa nikmat surga yang tiada tara, wa kenikmatan surga sangat indah. Maka ikhwan kaum muslimin, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba di dalam kebaikan ini. Walaupun amal tidak mengantarkan ke dalam surga, namun amal baik itu akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya, innallaha qaribun minal muhsinin. Allah itu dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian ayat yang ketiga yang dinukil oleh mu'allif kitab terhadap keadaan orang kafir, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak akan timbang, kami tidak akan berikan
ya timbangan kepada mereka. Dan mesti ada banyak ayat-ayat yang berbicara tentang ini. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaan yang ke-121 adalah ma dalilu dzalika wa sifatuhu minas sunnah. Apa dalil timbangan dari as-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, kalau tadi adalah ayat-ayat yang berbicara tentang timbangan, nah sekarang dalilnya seperti apa dari as-sunnah? Di antara hadis-hadis yang dinukil oleh mu'allif kitab adalah hadithul bitaqah. Mungkin kita sudah pernah dengar ya hadithul bitaqah. Hadis tentang sebuah kartu. Ini masyhur, diistilahkan oleh para ulama hadithul bitaqah. Kenapa demikian? Karena dalam hadis itu ada bahasa ya bitaqah yang kartu yang dikeluarkan diperintahkan oleh Allah yang ditimbang dengan amal-amal yang lain. Di hadisnya di sini tidak disebutkan, namun hadis ini terdapat dalam kitab Musnad Imam Ahmad, Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, dan para ulama yang mengatakan ini hadithul bitaqah allati fiha syahadatan, yang tertulis di dalam kartu tersebut dua kalimat syahadat, wa innaha tarajjah. Ya hadis ini itu kartu yang tertulis kalimat syahadatain itu ya melebihi timbangan as-sijillat, ya catatan amal, ya yang mana catatan tersebut tisqina sijillah. Karena seseorang nanti akan dikeluarkan, ada orang yang masya Allah catatannya itu ya 90 catatan minas sayyi'at, semuanya catatan dosa. Ada 90 semuanya catatan dosa. Kullu sijillin minha matal basar. Panjangnya satu catatan itu sepanjang mata memandang dosa yang dilakukan olehnya. Kemudian Allah perintahkan dalam menimbang itu, keluarkan seluruh catatan dia, dikeluarkan semuanya. Kemudian ada satu catatan yang Allah perintahkan, keluarkan satu bitaqah. Karena ketika seorang mukmin dikatakan engkau melakukan ini iya, engkau melakukan ini iya, engkau melakukan ini iya, semua ditanya dan dia mengaku. Kemudian Allah bertanya, apakah kau punya kebaikan? Kata dia, tidak, saya tidak punya kebaikan lagi. Kata Allah, ya, innana laka hasanah, pada kami ada satu kebaikan. Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan bitaqah tadi, kartu tadi. Tertulislah di situ kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka kemudian Allah perintahkan untuk ditaruh di sebuah di satu sisi kartu tersebut, dan di sisi lain seluruh keburukan dan kemaksiatannya yang 99 tadi. Maka kemudian ya yang satu kartu tertulis kalimat asyhadatan, maka ya lebih berat daripada yang 99 catatan tadi. Ikhwani kaum muslimin, ini salah satu hadis yang berbicara tentang timbangan di hari kiamat kelak. Hadis yang kedua, ya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana terjadi kisah di antara para sahabat, ya. Kemudian para sahabat melihat betisnya Ibnu Mas'ud yang sangat kecil, kurus, ya. Maka Nabi mengatakan, "Ata'jabuna min diqqati saqaihi?" Ya, apa kalian heran dengan betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu, ya. Maka kemudian Nabi SAW bersumpah, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku dan genggamannya, lahuma fil mizani asqalu min Uhud. Ya Allah, ya. Ya, kedua betis yang kecil itu lebih berat kalau ditimbang dari Uhud. Uhud itu kaum muslimin itu panjangnya sekitar 9 kilo dan tinggi sekali. Misalkan kaum muslimin yang berangkat ke tanah suci bisa melihat bagaimana besarnya bukit Uhud. Dan bukit Uhud itu Nabi SAW mengatakan jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, bukit yang mencintai kita dan kita mencintainya. Karena di situ banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa yang sejarah di zaman Nabi SAW. Maka Nabi ketika naik bukit Uhud, ya Uhud bergetar, ya uskut ya Uhud, kata Nabi, diam Uhud, ya, bahwa di atas kamu ini ada Nabi, kemudian 2 syahid dan siddiq. Dan betul Nabi SAW adalah seorang Nabi, as-siddiq adalah Abu Bakar, dan 2 syahid adalah Umar dan Utsman. Dan subhanallah,
Bukit Uhud akan menjadi saksi dan dia akan ada di dalam surga nantinya. Bahkan Nabi SAW juga memberikan perumpamaan pahala Uhud itu sangat banyak. Di antaranya pahala menyolatkan jenazah. Ya. Kata Nabi SAW, man shallal janazah falahu qirat. Yang ikut menyolatkan jenazah satu qirat. Ulama hadis menjelaskan satu qirat itu satu bukit Uhud. Jadi kalau kita sholat jenazah, makanya jika ada kesempatan dimanapun kita, ya misalnya di masjid, ya dalam keadaan safar atau mungkin kita ada diumumkan jenazah yang akan disolatkan, maka tunggulah, jangan pulang kalau tidak ada keperluan yang mendesak, karena di depan kita ada banyak kebaikan pahala. Sholat jenazah berapa menit lah, ya. Nggak sampai 10 menit, 7 menit pun nggak sampai. Yang sholatnya gitu, tapi yang ritual setelahnya baru panjang gitu kan. Itu bisa berjam-jam itu. Ya. Yang itu sholatnya, ya 4 takbir, kemudian tabarruku dan sujud. Maka kemudian kata Nabi, falahu qirat. Satu qirat itu sama dengan satu bukit Uhud, pahalanya kita bawa itu. Dan yang menyolatkan jenazah kemudian mengantarkan ke kuburan, falahu qiratan, 2 qirat. 2 qirat itu berarti 2 kali bukit Uhud. Nah, itulah pahala yang Allah sediakan bagi orang yang menyolatkan jenazah. Nah, kisah Ibnu Mas'ud ini, betis yang tipis yang kecil itu, ya, kecil berarti tipis kan, kecil berarti betisnya, sehingga para sahabat ya ketawa melihatnya. Ya, maka kemudian Nabi mengatakan, memuji pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala ya, bahwa nanti kalau ditimbang di hari kiamat kelak, kedua betis itu lebih berat daripada bukit Uhud. Kaum muslimin rahimakumullah. Hadis yang ketiga, hadis yang terakhir yang dinukil oleh mu'allif kitab adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu la yu'ta bil rajulil 'azim as-samin yaumil qiyamah. Wa ada nanti orang yang besar, ya, gemuk di hari kiamat, dan didatangkan la yazulu indallahi ta'ala janaha ba'udah, ya, bahwa tidak ada sedikit pun di sisi Allah nilainya, walaupun hanya seberat sayap nyamuk. Orang yang besar gede tadi didatangkan, dan ini tentu kata para ulama, hadza fi haqqi al-kafirin ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim, ya. Dan Imam Muslim menyebutkan sifat al-munafiqin pada bab as-sifatul munafiqin wa ahkamuhum, wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, bahwa orang-orang yang besar, yang gagah, yang kuat, tapi dia tidak beriman, la yazinu indallah, tidak akan ada timbangan, ya. La yazinu indallahi janaha ba'udah, tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, walau hanya sebesar, ya, sayap nyamuk. Bukan nyamuk tapi sayapnya lebih kecil lagi, lebih tipis lagi. Maka nilai seseorang bukan pada penampilan, bukan pada tampang dan gagahnya, ya, bukan pada fisiknya, tetapi pada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang beriman senantiasa berada dalam kebaikannya, apapun bentuknya, ya, apapun warna kulitnya dan sukunya, tidak akan menjadi sebuah barometer kebaikan insya Allah. Tapi yang menjadi barometer kebaikan adalah ketakwaan dan keimanan serta amal soleh yang kita lakukan, yang kita kerjakan di dunia ini. Kesempatan kita sama, ya, kesempatan kita semuanya sama. Tidak ada yang afdaliyah kecuali dengan ketakwaan insya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang bisa dibahas pagi ini dari timbangan, ya, maka kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla, Allah beratkan nanti timbangan kita di hari kiamat kelak, dan Allah jadikan kebaikan di diri kita dan keluarga kita dan anak keturunan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari amal-amal yang akan menurunkan timbangan kita. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.